Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel RZFX. Oke, teman-teman semua yang komentar dan ada permintaan requestan, kenapa kemarin itu saya cuman fokus di USD pada tanggal 17 April 2020. Dan saya menggunakan posisi sell, entry sell sampai 3 kali kan gitu kan, hanya untuk sell. Yang pertama, pada materi yang lalu atau video yang lalu udah saya sebutkan, saya menggunakan itu triple MA atau disebut sebagai triple moving average dilihat pada time frame H4. Nah, ini dia. Yang pertama, di sini ada konfirmasi bahwa candle membentuk sebuah shadow. Ini tepatnya kalau nggak salah ini di hari apa nih, Rabu atau Kamis ini. Shadow pertama, shadow kedua, shadow ketiga. Oke. Dan ini juga terdeteksi pada zona lensoma. Ini dia lensoma, kita tandain dari ujungnya 1, 2, 3. Ini dia. Nah, ini lensomanya nih. Ini dia. Oke, disentuh dan terjun. Ini yang pertama. Ini yang membuat saya memilih peluang sell untuk USD GBP. Yang berikutnya lagi saya lihat pada time frame H1 nih, pada 1. Syarat dari entry triple MA ini adalah salah satu time frame-nya ada yang menyentuh dari MA 200. Dan di sini terlihat ada 2 kali, 1, 2, 3. Dan ini menjadikan entry saya. Bagaimana dengan M30? M30 juga seperti ini, mendatar. Artinya apa? Harga yang naik akan turun kembali dan yang turun akan naik kembali. Ini menjadi pusat atau tengah dari sideways yang berlaku di 2 hari ini. Yang saya pasang kemarin di hari Jumat, di sini saya rela sampai nunggu jam 5 pagi untuk mendapatkan posisi ini. Jam 5 saya dapat, terjadi kejatuhan, close, kemudian jam 4 sore dapat lagi, jatuh lagi, terus pasang lagi jam 11 atau jam malam itu dapat lagi, selesai. Dan saya videokan yang kemarin. Di Instagram juga saya lampirkan, teman-teman semua boleh dicek dulu kenapa seperti ini saya pilih USD/GBP. Secara triple MA kurang lebih ini rahasianya. Maka dari itu, shadow di MA4, MA200 di time frame H1, dan yang berikutnya adalah secara lensoma. Oke. Bagaimana dengan teknik yang lain? Saya menggunakan dari yang namanya teknik trend line. Trend line ini saya tarik seperti trend up seperti biasa. Ini base untuk kenaikan, ya kan? Ini lensoma time frame H1, 1, 2, 3. Di candle ketiga saya tarik dan memang sudah diambil, sudah berlalu 1, 2, 3. Tarik lagi di sini. Entry saya kemarin di sini yang pertama secara triple MA, dan di sini juga ada yang namanya lensoma yang tidak ditembus. Ini dia, ini tidak ditembus. Jadi saya ambil, saya ambil. Ada di Instagram saya, boleh dilihat. Banyak orang nanya, kok bisa dapat di pucuk sekali itu begini? Enggak, semuanya pasti bisa. Nah, teman-teman pun pasti bisa. Saya hanya mengadopsi teknik sederhana ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, makanya saya share. Di sini saya dapat lensoma, saya OP, jatuh. Dan kejatuhan ini menembus dari trend line up atau kenaikan, maka akan membentuk sebuah penurunan. Artinya diprediksi untuk hari Senin, Selasa kemungkinan besar ini akan mengacu kemari. Apakah mungkin ke atas? Bisa jadi. Tapi prediksi saya masih fokus untuk satu arah, yaitu sell atau penurunan kembali. Bisa jadi tembus sampai sini, atau bisa jadi akan berbalik lagi sini. Kita lihat setupnya seperti apa nanti akan terjadi di hari Senin. Seperti biasa, kalau hari Sabtu Minggu saya selalu mengevaluasi market, tujuannya agar kita bisa mempersiapkan trading di hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Ini sebagai pengetahuan saya untuk belajar kembali. Dan teman-teman juga yang mau ikutan belajar silahkan, yang mau masuk grup silahkan, syarat dan ketentuan berlaku.
Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe untuk channel RZFX untuk kemajuan dari channel ini. Kita lanjutkan. Secara trendline sudah kita bahas. Bagaimana dengan secara BBMA? Oke, saya menggunakan BBMA tambahan, menggunakan BMA 200 Expo Close dan MA 480 Expo Close juga. Oke. Nah, di sini yang saya gunakan pada time frame H1, tren dari MA 200 tidak ditembus. Ini menyebabkan berarti ada sesuatu di sini kan gitu kan, dan ternyata ini adalah Lensoma pada time frame H1. Nah, kan gitu. Yang berikutnya kita lihat lagi secara BBMA lagi, adanya dari MA 200 yang masuk ke dalam BB. Hasilnya apa? Terjadi sebuah kejatuhan lagi. Ini kalau dilihat di time frame kecil kelihatan titik entry-nya. Nah, tapi kita nggak belajar secara BBMA, di sini kita bahas secara umum saja. Yang berikutnya kalau kita lihat time frame besarnya secara H4, di sini menunjukkan adalah MA50. Ini dia MA50 Expo Close, settingan dari BBMA biasa. Ini tidak menembus dari yang namanya MA50, tapi hanya membentuk sebuah shadow, dan ini menyatakan tren akan berbalik. Atau beberapa orang menyebutnya dalam setup seperti ini namanya ekstrim. Nah, ekstrim yang mempunyai shadow bisa dikaji sendiri apa nama ekstrimnya, A, B, C, D, atau E, kan gitu kan. Nah, pokoknya ini sejenis ekstrim. Ekstrim ini menimbulkan sesuatu yang namanya ini dia. Oke, makanya saya berpeluang untuk sell kembali USDGP pada di hari Senin, tepatnya 19 April. Saya akan menunggu koreksinya di mana? Kurang lebih saya akan menunggu koreksi di sini. Ada yang namanya re-entry. Jika muncul sebuah CSAK, yang paling baik adalah kita menunggu posisi re-entry. Kesimpulannya, bisa jadi, ini bisa jadi nih. Kemungkinannya masih bisa jadi akan kemari, dan ini akan kemari. Kenapa? Dikarenakan sifat-sifat dari Bollinger Band di sini, di Bollinger Bandnya mendatar. Kalau kita hitung pipsnya dari sini sampai ke sini kurang lebih 72 pip, sekitar 72 pip. Atau sampai sini mungkin 49 atau 50 pip gitu, lumayan. Maka dari itu saya akan menunggu posisi entry untuk re-entry sell dari USDGP. Nah, kan itu kan. Kita kaji ulang lagi kalau secara ini trendline apakah mungkin akan sampai ke bawah? Mungkin saja. Karena pada BBMA menyebutkan akan turun kembali. Bagaimana secara trendline? Trendline juga menyebutkan seperti itu karena sudah ditembus zona up, zona kenaikan sudah ditembus dan akan menjadikan penurunan. Kalau dilihat sampai manakah 700 atau 500 pip itu? Kita lihat sini. Sampai sini jadi tembus sampai sini. Nah, misalnya sampai base, sampai dasar kan gitu kan. Bagaimana dengan ini saya juga sudah menggunakan namanya BB200 dan MA200. Tampilannya seperti ini. Ini Bollinger Band 200. Kita lihat periodenya deviasi 1, uplinknya close, dan saya menggunakan juga MA200 Expo Close seperti biasa. Terjadi sebuah titik entry di sini dan di sini. Saya paling suka dengan zona-zona yang ada shadownya atau pin bar atau apalah namanya ini. Yang penting bodinya tidak tertembus, maka akan saya kaji ulang ada apa dengan ini semua. Tidak tertembus secara body tapi hanya secara shadow, waspada. Dia salah satu cikal bakal akan berbalik arah. Contoh kalau yang berbalik arah rata-rata ada jarumnya, ada shadownya, balik arah, balik arah, balik arah. Kan gitu kan. Di sini juga balik arah, balik arah. Ini dia yang perlu diwaspadai. Kalau ada jarumnya, ada shadownya, ada apa? Boleh dicek Lensoma, BBMA, Trendline dan lain sebagainya.
Kita lihat secara Vivo yang saya gunakan selalu titik pantul pada zona 261, dan di zona 261 di sini belum ada yang ngambil. Saya menggunakan Vivo mencari candle breaknya atau pola-pola engulfing, candle buy 1 2 3 ditembus. Oh, siapa yang tembus? Ini dia, saya beri tanda dulu. Ini menembus nih, kan ditembus oleh ini. Saya tariklah dari sini sampai ke, dari body sampai ke shadow. Dan di sini terlihat zona 261 belum diambil, makanya saya masih yakin bahwa harga akan sampai kemari. Mudah-mudahan ya kan, mudah-mudahan sesuai. Kita lihat aja nanti hari Senin atau Selasa bisa jadi sampai kayaknya kemari. Sampai turun kemari, dia mau ke atas boleh. Nah, saya selalu entry di zona 261 juga. TP-nya 161. Jadi sini bisa jadi saya akan menggunakan posisi untuk buy. Sampai sini boleh. Sampai sini udah saya nggak tahu lagi mau naik atau turun, urusan nanti. Yang penting Senin atau Selasa saya akan mencari re-entry untuk sell USD GP. Berikutnya lagi kita akan lihat lagi secara trend line pada H1 belum ada yang menembus MA200. Kita lihat kalau belum ditembus MA200 maka dia akan mau cross buy naik, terus cross sell tembus turun, cross sell turun, kurang lebih seperti itu. Dan ini baru cross sell dan di bawah MA200. Bahasanya gini, kalau dia di bawah MA200 itulah tren yang akan saya ambil beberapa hari ke depan. Seperti ini. Nah, kita lihat ke belakang seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Sangat sederhana sekali. Masih berhubungan di BB dan MA. Secara BB-nya ini sederhana sekali. Kalau di bawah MA200 akan turun, di bawah MA200 akan turun, begitu juga sebaliknya di atas MA200 akan naik sampai dia menembus. Nah, kita sambung kembali di triple MA. Nah, ini untuk teman-teman semua, ini trik paling gampang, paling mudah, paling dasar. Nah, kalau time frame H4 saya selalu melihatnya setiap yang bersentuhan dengan MA50 atau MA200 dan membentuk sebuah shadow. Tunggu dulu selesai baru candle berikutnya kita ambil. Coba kalau kita lihat di sini, nih seperti requestan dari Bang Ruan Hujan, itu gimana live trade-nya sudah saya buktikan Bang kemarin. Nih kan kalau ada shadow-nya jauhnya lebih oke dibandingkan dengan body. Perhatikan shadow-shadownya. Kalau ada shadow-shadownya ini tenaganya lebih oke. Ini shadow tenaga, apalagi yang menyentuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita harus lebih mengkaji lagi teknik sederhana tapi hasilnya maksimal kan gitu kan. Oke. Kita lihat lagi kalau secara H1 saya mencari di H1 seiring selalu yang bersentuhan seperti ini atau yang menyentuh MA200. Coba dicek yang menyentuh MA200 nih, ini titik entry nih. Bye, menyentuh jadi shadow. Mantap. Menyentuh jadi shadow. Oke. Itu paling nih. Paling cakep deh kalau udah menyentuh jadi shadow, nggak usah ragu lagi. Jadi kalau masih menjauh dari MA saya nggak ambil. Tunggu mendekat dulu, apalagi menyentuh. Mendekat aja saya ambil, apalagi menyentuh kan gitu kan. Nah, ini saya share sama teman-teman semua sebagai evaluasi market saya di minggu yang lalu dan persiapan saya untuk mapping di minggu berikutnya. Maka dari itu, kalaulah bermanfaat dan masuk ke logika teman-teman sekalian, silahkan diadopsi, silahkan di-share, silahkan disedot. Tapi kalau enggak, ya anggap aja ini hanya sebagai pemenuh atau penghabisan kuota dari paket Anda sekalian kan gitu kan. Oke, seperti yang lalu juga jangan lupa like, share, dan di subscribe. Semoga video ini menjadi manfaat untuk channel-channel berikutnya, untuk video-video berikutnya, dan juga saya akan selalu share dari perkembangan dari teknik yang saya adopsi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman semua bisa berkembang dari cara bertradingnya dan semakin maju kan gitu. Masih di channel RZFX, kurang lebih ini. Kalau ada yang mau ditanya-tanya silakan di kolom komentar, silakan ke email jika ada tawaran kerjasama atau mengundang saya ke acara seminar atau teman-teman yang ada di komunitas mana, silakan
Insya Allah saya siap hadir. Itu bukti dukungan saya untuk teman-teman sekalian. Jadi saya akhiri dulu video kali ini karena saya sudah jelaskan kenapa mapping saya sell. Kemarin saya sell lagi. Dan untuk minggu depan saya juga masih sell untuk USD GPG. Semoga bermanfaat ya video ini. Terima kasih untuk guru-guru saya, komunitas-komunitas dan grup-grup saya yang selalu mensupport, serta sahabat-sahabat trader saya yang ada di kota-kota di pelosok Nusantara kan gitu. Ya itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Salam profit, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.